Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Wildansyah, NPM 190319294. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Training and Development Program. Yang pertama, training atau pelatihan merupakan sebuah kegiatan melatih dan juga mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri ataupun orang lain yang terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap dapat berguna. Pelatihan juga mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur profesi tertentu yang disesuaikan dengan teknologi dan organisasi tempat mereka bekerja. Pelatihan juga dapat membantu peserta untuk memperbaiki kecakapan dalam kegiatannya, terutama mengenai pengertian dan keterampilan. Menurut Milkovich dan Boudreau, pelatihan adalah proses sistematik untuk mengubah perilaku, pengetahuan, dan motivasi dari karyawan saat ini untuk memperbaiki kesesuaian antara karakteristik karyawan dengan kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, menurut Bernardin, proses dasar pelatihan terdiri dari 3 langkah utama, yaitu fase analisis kebutuhan, fase perancangan, dan juga fase evaluasi. Nah, tujuan dari fase analisis kebutuhan yaitu untuk mengumpulkan informasi dan juga menentukan apakah pelatihan dibutuhkan di suatu organisasi tersebut. Yang kedua, tujuan dari fase perancangan yaitu untuk merancang lingkungan pelatihan yang dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu fase evaluasi. Tujuannya yaitu untuk memeriksa apakah program pelatihan telah secara efektif memenuhi tujuan yang ditentukan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Menurut Milkovich dan Boudreau, pelatihan analisis kebutuhan merupakan sebuah proses mengidentifikasi gap atau kesenjangan yang menjadi tujuan dan juga merupakan suatu cara untuk menetapkan standar evaluasi. Dan dalam analisis organisasi berupaya menganalisis baik kebutuhan secara saat ini maupun kebutuhan yang di masa yang akan datang. Nah, dalam analisis organisasi kebutuhan pelatihan saat ini atau present training needs muncul saat pelatihan tersebut dirasakan mampu untuk menghilangkan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau kinerja yang diinginkan. Nah, dalam pelatihan ke masa depan atau future training needs muncul juga di saat pelatihan dirasakan mampu untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin muncul di masa yang akan datang yang mengkhawatirkan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, agar dapat menganalisis kebutuhan pada saat ini atau present training needs, manajemen harus peka terhadap gejala yang muncul, misalnya seperti semakin menurunnya tingkat produksi, semakin meningkatnya angka kecelakaan, menurunnya kinerja karyawan, terus meningkatnya absensi, meningkatnya keluhan pelanggan, dan juga lain-lain. Nah, adapun kebutuhan pelatihan masa depan atau future training needs, yaitu manajemen harus atau enggak kebutuhan tersebut muncul karena adanya perubahan tujuan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan atau kombinasi keduanya. Selanjutnya ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan terdiri dari 4 macam, yaitu ada direction, 4 tahap maksudnya. Ada direction, the knowledge, change in behavior, dan juga measurable result or improvement. Nah, dalam tahap direction, evaluasi ini dilakukan dengan cara mengukur reaksi dari peserta pelatihan. Nah, dalam mengukurnya ini diberikan sebuah evaluasi dari reaksi peserta pelatihan terhadap program yang diberikan. Yang kedua, dari tahap knowledge, yaitu evaluasi diadakan untuk menentukan tingkat pembelajaran yang dialami oleh para peserta pelatihan. Yang ketiga, ada tahap ini dilakukan dengan cara
menanyakan apakah perilaku peserta pelatihan berubah karena program pelatihan atau tidak. Dalam tahap keempat, yaitu Measurable Result of Improvement, dilakukan dengan cara mengukur dampak perubahan sikap tersebut terhadap bisnis dan juga perusahaan secara umum. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata atau kurang memuaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.